Nah, pertanyaan yang keenam dari diskusi dengan Indonesia Career Center Network itu lebih spesifik adalah bagaimana aplikasi Link and Match kira-kira untuk Indonesia. Saya kira kita lihat pertanyaannya. Jadi bagaimana aplikasi Link and Match secara sistemik di sini untuk Indonesia. Nah, saya kira ini bukan hal yang gampang, jadi saya juga bukan mengatakan bahwa harus begini, harus begitu. Itu yang mungkin perlu kita sama-sama cari dan perjuangkan sistem seperti apa yang paling baik untuk mengaplikasikan Link and Match di Indonesia. Tapi mungkin saya bisa mencoba men-trigger dengan pertanyaan lanjutan. Apakah kira-kira bisa untuk orang yang sudah lama berkecimpung di dunia industri misalkan, kemudian pencapaiannya atau kurikulum vitae-nya itu bisa disetarakan dengan anggaplah credit point tertentu sehingga bisa menempatkan posisi di kampus yang sesuai. Sebagai contohnya begini gampangnya. Seringkali di akademisi kita bicara publikasi, paper, jurnal, conference, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kemudian di kampus, kreditnya, poinnya diakui dalam bentuk, oke, berapa jurnal yang pernah dibuat, berapa presentasi, berapa mata kuliah yang pernah diajarkan, berapa mahasiswa yang pernah dibimbing. Padahal semua hal ini praktis tidak pernah dilakukan di industri. Meskipun industri sebenarnya punya pencapaian lain yang mungkin tidak kalah dengan, atau tidak di bawah, meskipun tidak mesti di atas juga, dengan sistem-sistem di kampus tadi. Jadi orang yang misalnya sudah mengerjakan proyek sekian besar, dengan report sekian halaman, menghadapi sekian klien, itu mungkin tidak sesuatu yang kalah katakanlah, atau lebih lemah dibanding ketika menghasilkan penelitian. Hanya memang hal yang berbeda. Nah, bagaimana ini bisa disetarakan, itu sebenarnya pertanyaan mesti dijawab atau kita cari solusinya. Nah, yang kedua juga sebaliknya. Apakah orang yang sudah berkecimpung di dunia akademisi, di penelitian dan organisasi akademisi, bisa disetarakan referensinya untuk kemudian menempati posisi yang sesuai, termasuk manajer media di industri? Sekarang saya balik. Kalau tadi akademisi punya indikator makalah, jurnal, paper, mata kuliah pernah diajar, mahasiswa pernah dibimbing, di dunia akademisi mungkin yang dilihat berapa proyek yang pernah terlibat, berapa klien yang pernah ditangani, berapa besar proyek yang pernah dipegang, kemudian report yang pernah dihasilkan, produk yang pernah dijual, dan lain sebagainya. Karya yang pernah diimplementasikan. Dan di sini juga kembali sebaliknya, ini hal yang berbeda. Ini bahasa yang berbeda, tetapi kemampuan organisasi, kemampuan mengetahui suatu teknologi, kemampuan menerapkan suatu teori ke dalam aplikasi, sebetulnya setara. Nah, ini yang saya kira perlu dicari pemecahannya, sehingga Link and Match di Indonesia bisa diterapkan dengan lebih baik. Nah, jadi di sini yang kita perlu pecahkan lah. Industri akademisi itu memang punya jalannya masing-masing, itu sesuatu hal yang wajar. Termasuk yang di dunia maju masing-masing punya jalan. Nah, ini yang perlu dipersilangkan agar jalan ini bertemu sehingga orang-orang mempunyai standar keyakinan yang kurang lebih setara. Jadi kita tahu, oke, orang industri mungkin tidak punya makalah, tapi mereka punya karya lain yang setara dengan makalah. Oke, orang kampus mungkin tidak pernah menghadapi klien yang sifatnya komersial, tetapi mereka punya karya yang setara dengan itu. Nah, ini perlu dilakukan dengan cara itu tadi, mesti ada inisiator, pionir-pionir yang mau berani mengambil sesuatu yang berbeda agar jalan ini bertemu. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ketika saya sekolah di Belanda waktu itu, profesor saya ini adalah orang yang sudah lama malang melintang di industri. Malah dia justru lama di industri, kemudian setelah cukup pengalaman dan reputasinya, beliau pindah ke kampus dan menjadi profesor di kampus, memimpin penelitian sesuai dengan bidang pengalamannya. Dan salah satu mahasiswanya adalah saya. Dan yang saya rasakan ketika kita memiliki profesor yang lama betul-betul di industri, kadang-kadang di situ kita bisa melihat bahwa hasil penelitian kita ini memang serasi dengan industri karena dia mengalaminya. Dan juga cerita-cerita ketika ngopi bareng profesor, dia cerita bagaimana
proses interview, membuat CV dan lain sebagainya, itu juga memperkaya kita mahasiswanya bahwa memang ada hubungan yang dekat antara kampus dengan industri. Yang saya ingat betul adalah profesor saya itu bercerita bagaimana industri sebetulnya memerlukan juga orang-orang yang memiliki gelar akademis yang tinggi, bahkan tidak mesti sebagai peneliti. Sebagai contoh, saya ingat profesor, karena dia juga pernah lama di industri, dia bilang bahwa kelebihan orang-orang yang misalkan S2 atau S3 itu adalah ketika mereka mampu memformulasikan masalah, menuliskannya dengan terstruktur, dan itu bukan melulu masalah akademisi, bahkan bukan melulu masalah teknis. Karena yang namanya menulis, mengemukakan pikiran, mencari subjek utama, kemudian mengembangkannya dalam satu narasi yang komplit, ini sangat dibutuhkan di industri, dan itu yang dia alami, dan sekarang saya pun mengkonfirmasi itu. Jadi sekali lagi, tak kenal maka tak sayang, dengan beberapa orang yang sempat terlintas, saya kira keyakinan ini akan bisa diterapkan. Kemudian sebaliknya, waktu saya bisa kerja di industri, manajer saya di industri tersebut justru adalah dosen, pengajar yang waktu itu saya kenal ketika kami sama-sama di akademisi. Jadi waktu saya sebagai mahasiswa waktu itu, mahasiswa S3, beliau sebagai profesor atau asisten profesor, kita memang sudah berhubungan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dan bertukar pikiran dalam penelitian. Dan kemudian dia diangkat, pindah ke industri, kemudian menjadi project manager waktu itu, dan kemudian menjadi group manager. Dia membawa jejaring talentanya, dan dia kenal saya dari sejak akademisi, dan dia membawa saya ke industri. Saya pun dalam tanda kutip pede masuk ke industri, karena saya tahu bahwa profesor saya lama di kampus itu orang industri. Dan saya tambah yakin karena ternyata juga manajer saya di industri itu adalah orang dari akademisi. Nah, kepercayaan ini kalau ditulis memang tidak cukup untuk men-trigger emosi atau keyakinan. Ini mesti dialami, dan ketika dialami itu kemudian menjadi keyakinan kita. Dan saya kira ini yang perpindahan posisi ini ada perpindahan posisi yang biasa. Dalam arti kata tidak langsung artinya dari guru besar jadi komisaris lah katakan, atau komisaris jadi guru besar, tidak. Ini betul-betul orang yang dari katakanlah dosen asisten kemudian menjadi senior engineer, atau orang yang dari peneliti kemudian atau dari senior engineer kemudian dia menjadi manajer ke laboratorium di kampus. Nah, karena ini perpindahan yang di level media, middle, menengah, kelebihannya adalah satu, dia mudah di copy paste. Karena kita tidak mesti menunggu orang jadi guru besar dulu baru pindah ke industri, atau menunggu orang jadi pensiun dulu di industri kemudian baru ke kampus. Ini cukup orang yang beberapa tahun bekerja di dua bidang area sektor tadi, kemudian mereka bisa berpindah. Dan karena mudah di copy paste juga dampaknya akan berkali lipat. Karena banyak, bisa masif, dan perpindahannya bisa berulang-ulang. Jadi orang yang tadi pindah ke industri bisa ke kampus lagi, yang ke kampus ke industri lagi, sehingga prosesnya menjadi berlipat ganda. Nah, ini yang memang adalah the real link and match, yaitu melalui pergerakan dan interaksi sosial manusianya di level yang luas. Jadi tidak melulu, tidak hanya di puncak. Ini yang saya kira perlu kita contoh dengan cara berpikir out of the box, dan itu yang kita harus coba sama-sama.